يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. Akan menunjuk golongan manusia yang di akhirat akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain sibuk, dia tenang. Orang lain resah dan gelisah, dia ayem. Kenapa? Mendapat perlindungan dari Allah. Sebab ketika di dunia dia memberikan perlindungan kepada orang banyak. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Mencari perlindungan Allah lebih-lebih dalam situasi sekarang ini. Pertama, imamul adil yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini kan politik kan. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan hajat bersama, kita memerlukan pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? Pertama, a'lamuhum, orang yang paling alim di kaum siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, paling menguasai persoalan sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Tidak belok, tidak belok imam. Kenapa? Tidak sah orang fasik bermakmum kepada imam belok. Pak, ini imam belok, makmum belok semua. Namanya kampung belok. Ayo Pak, ini dua orang alimnya sama, fasiknya sama. Yang mana yang jadi imam? Aksaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng Pak. Yang mana yang jadi imam? Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, yang punya semangat nasionalisme, memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya, sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil. Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita di mana orang-orang akan terbuka topengnya, sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyelenggara rakyat. Lalu sebenarnya dia dijadikan pemimpin. Pak Lurah pemimpin di kelurahannya, Pak Camat pemimpin di kecamatannya, kepala suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya, dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa yang kita pilih. Marilah setiap kita berusaha Allah, berpisah pun karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa aliran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin siapa lawan siapa. Siapa yang kita bakar rumahnya? Siapa yang kita sampingi dengan batu? Siapa yang kita rugikan? Padahal urusannya kadang-kadang di satu desa misalnya cuma urusan aset jadi tawuran antara desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya. Yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zilluh. Akan menunjuk golongan manusia yang di akhirat akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perlindungan Allah lebih-lebih dalam situasi sekarang ini. Pertama, imamun adil yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini kan politik kan. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan hajat bersama, kita memerlukan pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? Pertama, a'lamuhum, orang yang paling alim di kaum siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, paling menguasai persoalan sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus dari urusan. Pak, di kampung saya ada 2 orang, alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Al-Sohom, yang lebih fasih lidahnya, yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya, punya sense of justice. Yang satu alim tapi belok, yang satu alim tidak belok, yang tidak belok jadi imam. Kenapa tidak orang fasih bermakmum kepada imam belok? Pak, ini imam belok, makmum belok semua. Namanya kampung belok. Ayo Pak, ini 2 orang alimnya sama, fasihnya sama. Yang mana yang jadi imam? Akbaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung. Akhirnya bareng Pak. Yang mana yang jadi imam? Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, yang punya semangat nasionalis memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya, sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil. Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita di mana orang-orang akan terbuka topengnya, sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyelenggara rakyat. Lalu sebenarnya dia dijadikan pemimpin. Pak Lurah pemimpin di kelurahannya, Pak Camat pemimpin di kecamatannya, kepala suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya, dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa yang kita pimpin. Marilah setiap kita berusaha menghancurkan Islam, tidak usah menyegal masjid, tidak usah menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian, cukup dengan meracuni remaja dan pemuda Islam, menjauhkan mereka dari agama dan ulama. Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian generasi. Maaf, kalau yang sudah 60 tahun ke atas, itu saya anggap angkatan selamat. Generasi tanda Allah berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada jejak-jejak tawuran antara desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin siapa lawan siapa, siapa yang kita bakar rumahnya, siapa yang kita sampingi dengan batu, siapa yang kita rugikan. Padahal urusannya kadang-kadang di satu desa misalnya cuma urusan aset jadi tawuran antara desa.
menyatakan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi membacakan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal maqtul